Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berbagi ilmu, saling belajar yang semoga akan memberikan manfaat untuk kita semua. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana berkat beliaulah kita dapat beralih dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Material Konstruksi Ramah Lingkungan. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Struktur Beton Lanjutan yang dibimbing oleh Ibu Sri Frapanti STMT. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama Rifda Salsabila, yang kedua ada Rizky Afdolia Septiani, yang ketiga Muhammad Aditya Rizky, yang keempat Iksan Edil Ashar, yang kelima Muhammad Irfan Basir, yang keenam Fauzan Yuliandri, yang ketujuh Willy Febrianto. Adapun isi materi yang akan kami bahas pada kali ini, yang pertama pendahuluan yang menjelaskan tentang grid building secara singkat. Yang kedua ada definisi material, menjelaskan tentang apa itu material ramah lingkungan. Yang ketiga ada jenis material dan efisiensi, menjelaskan tentang jenis material dan efisiensinya. Dan yang terakhir ada kesimpulan, menjelaskan tentang apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kali ini. Pendahuluan. Isu global warming merupakan isu yang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat dunia, dikarenakan meningkatnya emisi gas karbon dioksida, klorofluorokarbon, dan metana di atmosfer yang berdampak pada rusaknya lapisan ozon. Untuk itu, sektor industri bangunan menemukan solusi konsep green building. Green building adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya dalam aspek penting penanganan dampak perubahan iklim. Penggunaan bahan material sangat berperan besar dalam pelaksanaan konstruksi bangunan yang ramah lingkungan. Penggunaan material bangunan yang tepat dapat menghasilkan bangunan berkualitas yang ramah lingkungan. Pemilihan material bahan bangunan berpengaruh pada konsumsi energi bangunan tersebut. Pada saat didirikan, konsumsi energi bangunan tersebut berkisaran antara 5-13%, sedangkan 87-90% merupakan angka konsumsi energi bangunan selama masa hidup bangunan tersebut. Definisi: material ramah lingkungan merupakan material yang pada saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi untuk dapat merusak lingkungan atau ekosistem sekitar maupun mengganggu kesehatan. Jenis material: 1. Bambu, 2. Botol plastik, 3. Limbah serbuk kayu, dan 4. Serat rami. Bambu merupakan bahan bangunan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan pemakaiannya pada konstruksi bangunan. Dilihat dari segi ekonomi, bambu sangat menguntungkan karena harganya yang murah dan mudah didapat. Sedangkan dari segi konstruksi, bambu mempunyai kekuatan yang cukup baik. Kelebihan bambu: yang pertama, bambu merupakan bahan bangunan yang dapat diperbarui. Yang kedua, masa konstruksi yang sangat singkat. Yang ketiga, biaya konstruksi yang murah dan tidak memerlukan peralatan yang modern. Yang keempat, ringan dan mempunyai kelenturan yang cukup tinggi. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan tentang bambu pada bidang konstruksi. Yang pertama, Morisco dan Marjono melakukan upaya peningkatan kekuatan sambungan dengan menambahkan mortar semen dan kayu sebagai pengisi pada rongga bambu sekitar sambungan. Alat sambung yang digunakan adalah pelat buhul dan baut dari baja. Yang kedua, pembuatan struktur glulam dimulai di Jerman pada tahun 1906 menggunakan perekat kasein, kemudian di Switzerland dan Skandinavia. Namun, produksi balok glulam dalam skala besar baru dimulai di Amerika sebelum Perang Dunia Kedua, seiring berkembangnya teknologi pembuatan resin sintetis. Struktur laminasi atau glulam atau konstruksi kayu berlapis majemuk diperkenalkan di Eropa pada akhir abad ke-19, berupa lapisan-lapisan kayu, papan gergajian yang direkatkan dengan bahan resin dengan semua lapisan seratnya sejajar pada arah memanjang. Didukung oleh penelitian Falk dan Colling bahwa karakteristik penting balok glulam adalah menghasilkan kekuatan yang melebihi dibanding kayu solid, serta deformasi yang terjadi lebih kecil. Dan pada hasil penelitian Bohannan dan Moody,
menghasilkan bahwa pada tabang suatu balok laminasi yang mempunyai cacat kurang dari 60%, kekuatannya dibandingkan kayu tanpa cacat tidak berbeda secara signifikan. Sedang untuk lapisan-lapisan bagian atas dan bawah penampang balok yang kurang dari 20% cacatnya, tidak perlu memakai lapisan kayu yang bebas cacat untuk memperoleh rasio kekuatan 100%. Kuat tarik dan kuat tekan bambu. Bambu mempunyai kuat tarik dan kuat tekan yang baik. Kuat tarik yang sama terdapat di sepanjang batang, sedangkan kuat tekannya semakin meningkat sesuai dengan umur bambu tersebut. Bambu sangat lemah pada arah radial, sehingga pembebanan tegak lurus atas sumbu batang sedapat mungkin dihindarkan atau ditempatkan pada ruas batang. Pengujian sifat mekanik yang ditujukan untuk membedakan kekuatan tarik sejajar sumbu batang dilakukan pada bambu tanpa maupun dengan buku, menunjukkan bahwa bambu tanpa buku lebih kuat daripada bambu dengan buku. Hal ini disebabkan karena pada buku ada sebagian serat bambu yang berbelok dan sebagian lagi tetap lurus. Karena itu, buku bambu adalah bagian terlemah terhadap gaya tarik sejajar sumbu batang. Dengan demikian, perancangan struktur bambu sebagian batang tarik harus didasarkan pada bagian buku. Selain itu, kekuatan pada bambu juga dipengaruhi oleh posisinya. Bagian terkuat dari bambu adalah kulit. Kekuatan kulit ini sangat jauh lebih tinggi daripada kekuatan bambu bagian dalam. Sedangkan kuat tekan bambu semakin meningkat sesuai dengan umur bambu tersebut. Berikut tabel 21 kuat tarik rata-rata bambu kering oven. Tabel 22 kuat tarik dan kuat tekan rata-rata bambu pada berbagai kondisi. Modulus elastisitas bambu. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tular dan Sutijan tahun 1961, modulus elastisitas atau E bambu berkisar antara 98.070 sampai 294.200 kg per cm persegi. Tetapi untuk perancangan dipakai E sebesar 294.200 kg per cm persegi. Kuat geser bambu sangat rendah. Maka dari itu, perancangan bambu sebagai struktur sebagai batang tunggal lebih efektif bila dibandingkan batang ganda. Namun, perkembangan teknologi penyambungan bambu seperti yang dilakukan Mariono dan Morisco telah menjawab masalah ini, yaitu dengan membuat sambungan bambu sebagai bahan komposit. Botol plastik. Menurut World Atlas, Indonesia menjadi negara keempat pengguna botol plastik terbanyak di dunia. Tercatat penggunaan botol plastik di Indonesia mencapai 4,82 miliar. Limbah plastik merupakan limbah yang sangat sulit terurai. Hal ini seringkali menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah plastik tersebut mempunyai berat yang ringan dan tidak mudah berubah bentuk. Pembangunan di bidang konstruksi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beton merupakan salah satu pilihan sebagai bahan dasar struktur dalam konstruksi bangunan. Pada umumnya, beton tersusun dari semen, agregat halus, agregat kasar, dan air. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan penyusun beton juga ikut berubah, yaitu dengan dimasukkannya bahan tambah ataupun bahan pengganti dalam beton. Pemanfaatan limbah plastik untuk campuran beton merupakan salah satu langkah untuk mengurangi permasalahan limbah plastik yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Polietilen dihasilkan dari proses polimerisasi molekul-molekul gas etilen secara bersama-sama membentuk rangkaian panjang molekul sampai menjadi bentuk plastik atau polimer. Pratikto pada tahun 2010 melakukan penelitian beton ringan menggunakan agregat limbah botol plastik jenis PET atau polyethylene terephthalate. PET dapat dijadikan sebagai pengganti agregat kasar pada beton ringan melalui proses pemanasan, pendinginan, dan pemecahan.
Dari penelitian ini didapatkan rasio perbandingan untuk campuran setiap meter kubik beton ringan struktural adalah semen sebanyak 263 kg, pasir sebanyak 420 kg, air sebanyak 279 kg, dan agregat PET sebanyak 559 kg pada pemakaian aditif sebanyak 50 ml. Kekuatan tekan yang dihasilkan adalah 17,49 megapascal dengan kuat tarik belah 1,15 megapascal. Sehingga beton ringan ini dapat dikategorikan sebagai beton struktural. Kekuatan tarik belah yang dihasilkan tidak lebih dari 10% kekuatan tekan, yaitu 1,15 megapascal. Lestariono dan Mahendia tahun 2008 meneliti tentang penggunaan limbah botol plastik PET sebagai campuran beton untuk meningkatkan kapasitas tarik belah dan geser. Dari hasil penelitian terhadap beton segar dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya kadar cacahan botol plastik PET yang dicampur dalam campuran beton, maka akan cenderung terjadi penurunan pada nilai SLAM. Limbah serbuk kayu. Industri penggergajian kayu dan kayu lapis banyak menghasilkan limbah kayu. Kapasitas produksi kayu gergajian di Indonesia mencapai 2,6 juta meter kubik, dengan limbah sebanyak 1,4 juta meter kubik per tahunnya. Jumlah yang cenderung semakin meningkat secara signifikan menimbulkan permasalahan lingkungan tersendiri. Untuk mengurangi volume limbah kayu adalah dengan memanfaatkan kembali limbah kayu menjadi material lain, seperti serat, atau lebih dikenal dengan istilah fiber. Fiber merupakan salah satu bahan tambahan yang secara umum berfungsi untuk menambah kuat tarik. Serbuk kayu memiliki kadar selulosa dan hemiselulosa yang apabila ditambahkan pada campuran semen dan pasir pembentuk beton, senyawa ini akan terserap pada permukaan mineral atau partikel. Serbuk kayu dapat digunakan sebagai bahan tambahan pembuatan beton. Hal ini berguna untuk menahan beban yang diterima beton agar retakan yang terjadi tidak membuat beton tersebut hancur. Penambahan serat dilakukan dengan cara memberi serat pada beton yang disebar merata ke dalam adukan beton dengan orientasi acak yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya retakan pada beton di daerah tertarik. Retakan pada beton di daerah tertarik diakibatkan pengaruh pembebanan, pengaruh suhu sud, atau pengaruh panas dehidrasi. Serbuk kayu akan memberikan tambahan kekuatan ikat antar partikel serta menghambat difusi air dalam material kipas hidrofoilnya atau zat yang tidak dapat larut dalam air. Kipas hidrofoil kayu dapat menghasilkan beton yang kuat, tidak tembus air, dan dapat sebagai bahan konstruksi. Menurut Felix Yap, pada pembuatan tekan biasanya kayu bersifat elastis sampai batas profesional. Terhadap tarikan, sifat-sifat elastisitas untuk kayu tergantung dari keadaan legas. Berikut ini terdapat kadar legas kayu, yaitu kadar legas kayu berat 40%, kadar legas kayu ringan 200%, fiber saturation point atau disingkat FSP itu sekitar 24-30%. Sesudah FSP, pada pengeringan selanjutnya akan memperlihatkan kebaikan sifat-sifat mekanisnya. Disertai arah tangensial itu lebih kurang 7%, arah radial 5%, dan arah aksial kecil sekali. Yang selanjutnya kadar legas kayu kering udara itu sekitar 12% sampai 8%, namun rata-ratanya itu sekisaran 15%. Kadar legas kering mutlak itu kering dalam oven adalah 0%. Serat rami. Limbah serat rami memiliki kadar selulosa lebih sedikit dibandingkan serat rami dan kadar holoselulosa yang lebih banyak. Limbah serat rami dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam aplikasi peredam suara. Pemanfaatan serat rami dan limbah serat rami sebagai peredam suara umumnya dapat dilakukan dengan cara mengkompositkan serat rami dengan matriks polimer. Serat rami. Serat alam pada umumnya memiliki kemampuan menyerap suara, khususnya dalam mengendalikan kebisingan, misalnya dalam kendaraan, perkantoran, dan pabrik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa serat kelapa dan serat rami mempunyai kemampuan menyerap suara yang baik pada frekuensi tinggi.
pada frekuensi 2500 Hz sampai 5000 Hz. Untuk komposit serat kelapa dengan ketebalan 25 mm menghasilkan koefisien absorpsi suara sabina atau acak mencapai 0,8 sampai 0,9. Dan untuk serat rami dengan ketebalan 3 mm, koefisien absorpsi suara sabina mencapai 0,7 sampai 0,8. Efisiensi material ramah lingkungan. Pada tahapan penggunaan hasil konstruksi, efisiensi pemakaian energi dan kemudahan pemeliharaan menjadi fokus dari green construction. Bahan baku yang ramah lingkungan juga sangat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup di bumi. Beragam inovasi teknologi proses produksi terus dikembangkan agar industri bahan baku tetap mampu bersahabat dengan alam. Industri bahan bangunan sangat berperan penting untuk menghasilkan bahan bangunan yang berkualitas, sekaligus ramah lingkungan. Penekanan konstruksi hijau pada tahap perencanaan adalah meliputi desain sistem dan pemakaian material yang ramah lingkungan. Maka pada tahap konstruksi, green construction menuntut sebuah proses konstruksi yang peduli pada lingkungan hidup dan memberikan nilai tambah pada lingkungan di sekitar pelaksanaan proses konstruksi tersebut. Kesimpulan, material ramah lingkungan itu sendiri merupakan material yang saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi untuk dapat merusak lingkungan atau ekosistem sekitar maupun mengganggu kesehatan. Material ramah lingkungan memiliki cakupan yang luas sehingga dibuat lebih spesifik menggunakan standar Greenship yang merupakan produk sistem rating yang dikeluarkan oleh organisasi non-profit yaitu Green Building Council Indonesia, di mana berdasarkan standar tersebut terdapat kriteria material research and cycle yang dijadikan tolak ukur dalam proses penilaian. Sekian pembahasan dari kami, kelompok 1, tentang material konstruksi ramah lingkungan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat.